Ini ya. Selamat malam pemirsa. Hari ini kita udah ada di Ska Malang. Ya bener Mas ya, di Ska Malang ini ya. Betul, betul Pak Toh. Ini grup dari Brooklyn. Dari Grup dari MMM. MMM. Oke, grup. Dan sekarang kita bersama dengan Mas Ambon, tetap di Dunia Dalam Barista. Selamat malam Mas Ambon. Selamat pagi Pak Toh. Selamat pagi. Selalu selamat pagi ya. Dari kemarin tuh saya kalau ngomong sama Mas Ambon, terus selamat pagi. Kenapa itu Mas? Harus pagi biar kita selalu semangat. Selamat pagi, anan duit. Pagi. Oke. Mas Ambon ini udah bukan asli Malang kan ya namanya? Bukan asli Malang pendatang, kebetulan pendatang Pak Toh. Nah, dari mana sih ya? Aslinya itu dari Sanana, jadi Sanana. Nah, Sanana sendiri itu kalau sekarang udah masuk Maluku Utara. Oke. Terus pindah ke Malang Ke Malang. karena pendidikan. pendidikan. Ya, TNI kan. Beneran ini? Enggak, Pak Toh. Jadi dulu pas kuliah 2007 pindah Malang. Oke. Tapi sebelumnya aku di SMA di Jombang, Oh, masih di Jawa ya? masih di Jawa. Jawa. Terus habis itu mungkin ya dari pola-polanya itu waktu kuliah masuk kopian, bener nggak? Waktu kuliah masuk kopian. Pola yang sering terjadi pemirsa. Nice. Cuman bedanya kalau Mas Ambon ini dia udah sampai ke jenjang yang cukup tinggi, bisa dibilang top tier, itu jadi judges yang akan kita bahas nanti. Gimana perjalanannya? Gimana itu Mas awal-awalnya? Masuk kopian dulu gimana tuh? Kalau kopian dulu itu aku sebenarnya tuh apa ya, Pelarian. pelarian. Oke. Jadi melari dari dunia gelap dulu sih. Karena Oke. aku punya masa lalu yang jelek. Oke. Terus lari, tidak sengaja daftar di kopian. Pas join di kopian itu, loh kok seneng, oh ternyata gini, seru. Ya udah langsung sekalian. Oke, itu di mana itu? Di Coffee Story. Coffee Corner, Pak. Coffee Corner. Ya, di Soekarno-Hatta. Kalau Coffee Story di Jalan Kawi, Pak Toh. Ya dulu itu kan masih ya itu aja ya, zaman itu Iya, ya. iya. Terus habis itu dari Coffee Corner, terus pindah ke satu coffee shop yang legend juga di Malang. Teleskop ya. Ya, belum tuh, Pak. Belum, Pak. Panjang ya ternyata Masih ya. panjang. Jadi Gimana habis Coffee Corner, setahun Coffee Corner, terus pindah ke ada namanya Caferi. Oke. Itu di Hotel Kalpataru. Oke. Di Hotel Kalpataru, nah itu pertama kali baru aku ngerasain, oh ternyata bisa juga ya aku hidup dari kopi-kopi ini. Itu pertama kali itu. Bisa hidup dari kopi-kopian. Bisa hidup dari kopi-kopian. Pertanyaannya kok bisa? Kok bisa, Mas? Jadi dulu kalau yang di Coffee Corner karena kita belajar, jadi pas bayarannya itu 300-400 ribu sebulan. Oke, full time. Part time. Oke. Part time. Pacar lah ya. Part time. Habis itu setahun terus pindah di Caferi tadi. Nah itu aku diminta tolong juga untuk nge-create menu, sama bantu kayak kalau bahasa contohnya sekarang tuh kayak head bar gitu. Oke. Head bar. Di situ tuh aku gajiku udah ribuan. Oke, udah jut lah ya. Jut, Tahun ya. berapa itu? 14. 2014 headbar tuh gajinya jutaan. Jadi kalau kalian di tahun 2023 ini gaji kalian di bawah 1 juta, jangan mau. Ya, jangan mau. Semenjak saat itu aku langsung ngomong ke orang tua, Oke. Ma, gak usah kirim aku uang. Itu adalah kalimat yang paling laki dari seorang laki sih. Nggak usah kirim uang, udah simpen aja. Support nggak orang tua? Support. Oke. Tapi tetap aja sih gara-gara pendidikan kan Pak Toh. Support tetap support, tapi gara-gara pendidikan. Tapi ketika mama tahu aku struggle di dunia ini, itu ada di mana fase mama pasrah. Ya udah, yang penting kamu hidup mandiri, bisa hidup sendiri. Oke. Dia itu adalah kalau misalnya ada yang tidak direstui oleh orang tua, tinggal bilang aja. Nggak usah kirimin uang. Gitu kan? Gitu. Iya. Oke. Sampai sekarang akhirnya di sini
Kan masuk di manajerial. Ya, di manajerial. Oke. Pokoknya kok bisa naik di manajerial itu dari mana? Selain tadi kan udah naik ke head bar. Ya, habis itu ketika Cafery kelar, aku bantu-bantu di Kopi Tuang dulu. Oke. Kopi Tuang bantuan teman-teman. Gak lama terus bukalah teleskop tadi itu. Oke. Gitu, buka teleskop. Nah, pas join di perusahaan ini itu sebenarnya dulu aku pertama masuk sebagai BA, keren kan? BA. BA. Jadi dulu join itu BA aku. Gitu, barista Ambon. Gak juga apa Brand ambassador. Brand ambassador. Gitu. Brand ambassador es kopi bos dulu aku. Oke. Aku terima, dari bosnya minta aku jadi BA, ya udah aku terima. 1 bulan setengah lah PHK Pak Ato. Oke. Corona karena COVID. Nah, gitu. Habis corona, pas udah corona, ya udah semenjak corona tuh habisnya aku nyari kerja pendapatan yang tetap Pak tuh. Kebetulan bosnya pas itu langsung aja, ya udah join. Yang bisa di sini. Ya sampai sekarang. Dulu rencananya 1 tahun lah coba. Oke. Kok udah 3 tahun? Tidak terasa ya. Tidak terasa. 3 tahun masih di sini saja. Gitu. Tapi nggak apa, asalkan aman ya. Aman. Masalah kan. Jadi kalau untuk jenjang karir ya itu di sini masuk manajemen. Dulu pertama join itu BIA tadi. Terus habis itu naik jadi di SDM. Habis itu operasional. Habis itu naik sebagai GM. Oke. Jadi begitu teman-teman. Kalau misalnya mau naik ya harus menguasai berbagai bidang, nggak cuma ngulik kopi aja. Betul. Gak masalah Iya. nemping tok. Iya. Gak Masalah nemping. barista itu juga perlu dipelajarin gitu loh. Sifat manusia seperti apa, pengelolaan SDM seperti apa, keuangan seperti apa, itu juga harus di-manage supaya kita bisa punya value lebih biar bisa naik. Betul. Gitu. Oke, habis itu di sini kan udah jadi GM ya. Nah, tapi semenjak akhir tahun itu dibedakan di Brooklyn. Oke. Gitu. Jadi dari ibu bos sendiri minta fokus di Brooklyn karena kebetulan Brooklyn lagi bangun pondasi yang bagus. Dan aku kan latar belakangnya tuh Brooklyn banget lah. Oke. Makanya dipindahkan ke Brooklyn. Buat yang nggak tahu ini kan banyak yang keluar Malang ini. Brooklyn terus MMMN itu korelasinya gimana sih? Dia itu produksi. Lebih tepatnya produksi beans coffee. Oke. Roastery. Nah gitu ngomong gitu kok susah. Ribet ya. Iya. Ngomong roastery ya. Tapi emang roastery itu nggak bisa dipandang sebelah mata sih, banyak hal yang perlu diperhatikan untuk roastery itu ya. Ya. Karena seperti yang kita bahas ribet. sebelumnya itu ya, kan orang bikin roastery, setiap coffee shop itu bikin roastery. Iya. Gitu, bilangnya. Mungkin karena alasan nge-cut cost. Ya. Aduh, jangan. Jangan. Langsung bilang jangan. Kenapa kok jangan? Karena kalau ibaratnya tuh sama kayak bisnis F&B biasa Pak Toh. Kalau kamu mau 500, kamu hidup dengan 500 perak doang ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau kamu mau hidup dengan 100.000, berarti kamu harus lebih juga. Oke. Gitu. Ibaratnya itu misal gini, kita belanja itu kalau kamu hidup dengan 100 perak, kamu beli untuk belanjaan sebulan aja. Oke. Kalau kamu mau hidup dengan 100.000 perak, kamu belanja setahun. Oke. Gitu. Kasarannya itu berarti sebulan setahun. Oke. Jadinya duitnya, ribetnya nih, yang nggak dipikirin orang-orang. Ya bukan berarti kita menghalangi orang-orang untuk membuka roastery ya, tapi ya nggak apa-apa kalau uangnya nganggur. Oke, terus kita masuk ke perjalanan berikutnya ini. Saya juga ikut tercengang ini. Saya udah lama mengamati sama Mas Ambon ini ya. Tiba-tiba Mas Ambon jadi judges. Kok bisa jadi judges? Oke, judges itu sebenarnya itu cita-cita yang jarang aku share. Oh gitu. Ya. Ini deep inside seorang Mas Ambon tuh pengen jadi judges. Pengen jadi judges dari dulu banget pengen jadi judges. Oke. Karena yang pertama ketika karena kebanyakan teman-teman khususnya di Malang ini itu harus ada contoh gitu loh. Benar.
gitu. Makanya aku pribadi itu merasa oke, mungkin aku bisa menjadi contoh untuk teman-teman sebaya aku atau di atasku atau di bawahku, yang mana ternyata ini kita bisa. Nah gitu. Oke. Ketika kita semua bisa, kita bisa membuat satu event yang emang kualitasnya oke. Oke. Gitu. Itu salah satu visi misi kenapa aku pengen jadi judges. Nah kalau untuk proses judges sendiri kemarin tuh kebetulannya aku ikut ketika ada program baru dari SCI. Oke. Jadi SCI buat program yang mana ada namanya Indonesia Coffee League. Oke. Gitu. Nah di situ aku pertama join tuh. Itu ibaratnya dia kayak Liga 3. Oke. Kalau di sepak bola ya, dia Liga 3. Layar nih. Layarnya pas dia buka itu, nah pas daftar pertama, ini lucu tapi ini, lucu ini. Yang pertama itu ibu bos minta ikut, tapi aku pribadi itu masih belum mau. Oke. Karena aku pengen ini itu karena aku sendiri, bukan karena perusahaan. Oke. Pertama sih. Oke. Tapi kebetulan ada barengannya teman saya. Habis itu ya udahlah, karena bareng kan ikut berangkat tuh. Oke. Jadi berangkat ke nelpon teman dulu yang udah di sana yang daftar. Kebetulan pada waktu itu Ice-League-nya di Solo. Oke. Terus di Solo, terus aku udah isi form dan belum panggil. Ya udah pakai orang dalam. Orang dalam artian ada kenalan, terus nanya info. Aku udah daftar, kok belum ada respon gini-gini ya. Terus dia, bentar aku cek ya. Pas dicek, dia info bon ini belum pasti. Kamu kalau mau berangkat ke Solo, tapi aku gak bisa jamin kamu masuk di daftar judges. Oke. Ya udah aku berangkat. Nekat. Berangkat sama temen. Berangkat Solo sampai pagi. Besoknya ini juri harus kumpul workshop. Aku tuh belum tahu juri apa. Yang aku daftar itu manual brewing. Oke. Untuk sensori. Malam maghrib belum ada info juga. Jam 8 jam 9 apa ditelepon sama teman. Bon, ini ada, kalau kamu mau, ini ada visual judge latte art gitu. Kamu bisa kan, Bon? Latte art banget, Bon. Itu Bang. Ya udah sampai sini kan. Oke, gas. Jadi judge. Nah, ya udah besok pagi Bonnya istirahat. Malam tuh dia info. Besok pagi langsung ikut workshop dulu. Iya. Oke. Itu tuh. Tapi enak, menurut aku tuh ada pelajaran banyak ketika ikut judges itu di mana seorang mana bos mungkin yang teman-teman Malang kenal ini itu di titik terendah sebagai anak kopi. Aku merasa aku tuh bodoh polon Bon itu. Kok bisa? Karena yang pertama aku memasuki satu dunia yang menurut aku baru. Karena ini aku kenal tapi gak pernah aku sentuh. Oke. Latte art kan. Pas di sana aku dimasukin kan, pas di Solo tuh ada 2 tim jurinya, kelompoknya. Aku dimasukin ke tim pertama, gitu ya. Aku yang gak pernah juri yang latte art serius itu, masukin pertama. Oke. Dan Pumpun itu aku baru lihat pada, Bon kamu visual, langsung aku buka, baru aku baca tuh. RNR ada panduannya. Iya itu baca, lihat gini. Jadi aku secara tidak langsung tuh gak paham, sumpah gak paham. Pas masukin jalan workshop, sekalian ada peraga juga kan. Jadi kita langsung nulis skor gitu. Oke. Nah kebetulan pada waktu itu headnya tuh Kokris aku. Kokris itu Nordic. Ya, Kokris Nordic. Ayo Bon, cepat waktu lama banget. Nah pertama judges itu ribetnya lagi nih, Pak Toh. Itu kita tahu dia tuh salah apa, tapi kata-kata yang untuk nulis ini bingung Pak Toh, sumpah. Apalagi tulisnya nggak harus yang panjang-panjang kan, yang simple dan singkat itu loh. Itu juga PR banget kalau pertama kali Pak Toh. Wah aku tuh paling bodoh. Ada banyak poin yang nggak aku tulis, banyak yang kosong. Udah kelar habis itu langsung Chris, Bon kamu tak pindahin ke tim 2 ya. Itu. Nah tim 2 ini headnya Mas Fikir Raja. Nah mungkin gara-gara Fikir Raja anaknya agak selengean, jadi ketika dia bimbing aku dapat cepat gitu. Mungkin ada waktu itu
komunikasinya Ko Chris itu komunikasi yang antara judges ya. Jadi bagi aku yang bodoh ini susah menanggapinya. Nah, yang Vicky ini bahasa lebih enak mungkin ya, lebih selengean, makanya aku lebih cepat juga. Oke. Terus dia kasih beberapa kisi-kisi gitu. Sampai sekarang. Makasih Kak Vicky. Hecatku. Oh, Chris kan terima kasih juga. Terima kasih Ko Chris. Terima kasih Om Il. Gitu pada waktu itu pas sudah ikut dapat beberapa panel, ke-trigger nih aku karena Oke. merasa goblok kan, aku harus buktiin. Oke. Pas buka di Solo aku daftar lagi latte art. Di Surabaya daftar latte art. Di Surabaya tuh semua latte artis semua tuh. Latte artis Surabaya tuh kumpul untuk jadi juri visual semua. Oke. Gitu. Ada momen lucu. Bon ayo battle latte art. Ayo tulip tingkat piro kon, tapi nih Freeport sepuran, maaf, gak bisa saya. Bisa masih di tulip. Tulip. Yang penting rapi. Ya tapi kalau udah latte artis itu kan yang Terus pattern yang Bumblebee, naga Ultraman, terbang gitu. Sun Goku. Ada kemarin yang menang itu bikin Gundam kalau nggak salah ya. Jadi sebenarnya ini Mas, pertanyaan finalnya ini, Ya, penting nggak jadi judges? Dan satu lagi, apakah jadi judges adalah top tier tertinggi dari perjalanan kopinya menjenengan? penting jadi judges kalau misal udah dalam artinya udah di siklus kayak aku gini tuh penting, Oke. sangat penting. Karena kalau kita harus membangun ekosistem kita, ya kita harus punya dasar dulu gitu. Misal contoh, aku mau menjadi pelatih, aku harus tahu peraturannya apa dulu. Oke. Gitu. Nah, dengan menjadi judges, aku tahu peraturan yang betul. Oh, oke. Aku tahu standar judges yang betul seperti apa. Benar. Ketika aku tahu judges yang betul seperti apa, aku bisa berbagi ke temanku nih. Judges yang betul nih, cara nilainya seperti ini, sudut pandangnya kayak gini, difokuskan itu seperti ini. Oke. Gitu. Nah, jadi bisa berbagi yang lain, jadi otomatis tuh kita rata gitu. Ketika orang Jakarta lah ya, itu kesini tuh, oh Malang oke ya. Gitu. Karena standarnya udah standar. Standar, Udah sesuai sama standarnya. Dan juga standarnya itu kan selalu terupdate ya. betul, harus standar. Apalagi seperti kalau misalnya teman-teman kompetitor yang tahun ini tahu sendiri sekarang sepi ribet ya. Semangat. Karena kalau lomba itu pasti update terus. Nah, kalau aku harus jadi judges, yang kedua tadi itu, ini tuh belum apa-apa sih dari aku yang kopi ini. Ini anggap itu masih tengah lah, perjalanan tengah. Oke. Belum final ya. Belum final. Terus habis ini mau gimana? Yang Anda impikan ini sebagai Manambos. Kalau aku impikan tuh yang pertama itu kesejahteraan pelaku kopi bersama. Oke. Itu satu. Yang kedua, aku punya usaha sendiri. Yang ketiga, banyak movement kopi di itu sih. Oke. Ternyata emang sudah seperti itu dirancang dari awal pemirsa tentang penguasaan Mas Ambon untuk kopi Malang ini. Oh enggak ya? Enggak, sorry. Enggak. Sorry. Karena belum tentu selamanya nanti di Malang. Oke. Baik lagi ntar. Yang tahu aku berhenti di mana tuh mungkin calon istriku. Oke. Saya nggak bisa berkata-kata ini karena nggak tahu mention siapa ini. Mohon maaf. Oke, menarik sekali perjumpaan kita kali ini bersama Manambos. Terima kasih, selamat Terima malam. kasih Batu. Sampai. Banyak sekali yang bisa kita dapat dari Manambos, sosok profil yang sangat berpengaruh di Kota Malang semenjak dari tahun 2009. Iya, Mas. 12. Oh, 2012 sampai sekarang udah 11 tahun di Malang dan masih berpengaruh dan akan terus berpengaruh di Kota Malang. Kota Malang. Oke, terima kasih teman-teman udah nonton. Jangan lupa buat klik like. Kalau suka, klik like juga. Kalau nggak suka, jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya biar ada yang ngingetin. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat malam.